Kenapa kemudian sampai keluar fatwa haram itu? Haji itu kan ibadahnya bukan hanya maliyah, bukan hanya jasadiyah, rohaniyah, tapi juga istimaiyah gitu, secara global, secara sosial. Kalau ini sesuatu yang disusun secara rapi dengan cara visa haji khusus ini dikeluarkan, berarti kan keluarnya visa 3 juta berarti pemerintah Saudi kemudian menyiapkan penempatan tempat tinggal, catering 3 juta juga. Bayangkan kalau yang datang 3.500.000, betapa ketidaksiapan itu dalam waktu bersamaan. Pasti banyak orang yang di Arafah tidak dapat tenda, cateringnya juga tidak dapat, nanti lontar jumrohnya juga berdesak-desakan yang tidak diantisipasi. Sesungguhnya visa haji itu kan sebenarnya untuk sebagai checks and balances, bahwa yang kita keluarkan visa haji segini berarti kita menyiapkan pelayanan segini. Maka mengganggu penyelenggaraan sebuah peribadatan dengan tidak mengikuti aturan ulil amri, maka jatuhnya fatwanya haram itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai fatwa terbaru dari ulama senior Saudi Arabia yang baru-baru ini disosialisasikan oleh Kementerian Haji Kerajaan Saudi Arabia, yaitu tentang tidak sahnya haji seseorang tanpa izin atau tanpa visa resmi dari kerajaan Saudi. Nah, bahkan disebutkan dalam fatwa itu berdosa, bahkan bisa berdosa orang yang melaksanakan haji tanpa visa resmi atau tanpa izin. Nah, kita akan berbincang-bincang ini dengan Ustadz Muhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari channel Tauhid Cinta dan juga wakil ketua STAI atau Sekolah Tinggi Agama Islam Muslim Asia Afrika. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan fatwa menarik sekali ya Pak Ustadz ya. Ya. Ya bahwa ya dulu di zaman Nabi ya, kalau kita flashback lagi ya, itu kan nggak ada paspor, nggak ada visa gitu ya, dan haji sah-sah aja gitu. Ya. Ini kok kenapa tiba-tiba ada fatwa yang menyebutkan bahwa tanpa visa resmi haji, kalau ibadah kan ya Pak Ustadz ya, itu relasi kita, hubungan kita dengan Allah. Yang mungkin juga ada kaitannya dengan relasi sosial, tidak aja hablum minallah atau relasi vertikal, tapi juga implikasinya pada relasi horizontal. Tapi terkait ini gitu, ini apa sih yang Pak Ustadz lihat terkait fatwa ini? Saya kira menjelang musim haji tahun ini berita ini penting ya, Mas Rifki, untuk disosialisasikan, karena jamaah haji kita ini jamaah terbesar di seluruh dunia. Ibadah haji itu, Mas Rifki, termasuk ibadah mahdhah. Ya. Ibadah yang artinya ditentukan kapan waktunya, yaitu di setiap bulan Dzulhijjah, dimulai dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Oleh karena waktunya cuma 4 hari itu gitu. Sementara dari seluruh dunia berduyun-duyun umat Islam kurang lebih 3-4 juta orang dalam waktu yang sama, terutama ketika momen wukuf di Arafah. Ya. Wukuf Arafah itu kan juga nggak bisa ditambah segitu-gitunya, sehingga fatwa ulama senior Arab Saudi ini saya lihat sebagai sebuah ikhtiar untuk agar penyelenggaraan haji tahun ini itu berjalan tidak saja sah, tetapi juga di situ nyaman, aman, dan keselamatan menjadi penting gitu. Sebab kalau orang kemudian diberikan kebebasan, orang bisa berhaji ke Saudi tanpa visa khusus haji, dengan 3-4 juta orang itu kan tidak mudah untuk mengatur dalam waktu yang bersamaan. Maka demi keamanan, demi keselamatan, demi kenyamanan itu, saya kira fatwa itu menjadi penting gitu.
apalagi ini dari seluruh dunia, hubungannya negara antar negara dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda, dalam satu waktu orang berkumpul. Kalau kemudian tidak ada list dari masing-masing negara kemudian yang menjamin, tentunya pengen kan Khadimul Haramain, pemerintah Arab Saudi yang disebut pelayan dua tempat suci, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, itu pengen memberikan yang terbaik. Poin itu yang saya kira penting untuk kita lihat dalam perspektif kenapa Kementerian Haji dan Umroh Saudi kemudian mengeluarkan fatwa sampai kemudian menganggap bahwa ibadah haji itu tidak sah ketika menggunakan visa yang non haji gitu. Karena itu gitu. Yang kedua, saya kira kalau kita mau lihat dalam perspektif hukum, Mas Rifki, haji itu kan tidak semua orang. Man istata'a ilaihi sabila. Jadi saya ngelihat istitoah di situ kita tarik dalam konteks ini kita. Istitoahnya misalkan orang Indonesia kan mestinya bisa haji setiap tahun. Ya. Tapi istitoahnya adalah kuota. Ya, kuotanya adalah per 1.000 orang muslim di satu negara dapat satu jatah. Makanya kita karena negara muslim terbesar di dunia selalu dapat kuota paling banyak ya 230-an ribu gitu, selalu diberikan tambahan. Jadi mestinya kan orang juga boleh membatasi. Siapa yang boleh membatasi hubungan kita dapat panggilan dari Allah? Tetapi istitoah di situ adalah kemampuan negara kita, misalkan Kementerian Agama negara Indonesia untuk memberikan fasilitas terbaik, memberangkatkan jamaah haji, kuotanya segitu. Gitu. Saudi juga istitoahnya menentukannya segini setiap tahun. Maka kalau istitoah itu kemudian berbanding lurus dengan persiapan, tempat, tenda dan segala macam, itu kemudian menjadi kacau balau gara-gara orang backpacker gitu, yang tidak punya visa haji. Kemudian bayangin kalau dibebaskan, jatahnya cuma 3 juta, ternyata yang datang 3.500.000 kan menjadi tidak nyaman, menjadi tidak aman, dan keselamatan menjadi taruhannya. Kita tahu kan penyelenggaraan haji itu kan pernah mengalami masa-masa yang kemudian dalam sejarah dicatat. Misalkan Juli 1990 ada tragedi terowongan Mina. Ada 1.400 sekian orang yang syahid di situ. Gara-gara itu tadi, orang bersamaan waktunya pengen melaksanakan jumroh, dan jumrohnya menurut mereka yang terbaik itu saat pagi sampai menjelang zuhur, waktu paling afdol. Semua orang berlomba-lomba. Bayangin Mas Rifki, terowongannya cuman kapasitasnya 26.000, tetapi saat itu diisi 50.000 orang. Suhu derajatnya 44 derajat, dan kemudian antara orang yang kepanasan dari ngelontar jumroh mestinya harus ngelewat jalan lain, tetapi kan muter jauh. Akhirnya dia karena saking nggak kuat, kemudian dia langsung masuk terowongan. Akhirnya orang bertabrakan, kemudian udara menipis, ada orang yang pingsan, jatuh, terinjak-injak saking chaos, dan kemudian terjadilah tragedi itu. Dan pemerintah Saudi kan tidak mau itu terjadi. Para tamu Allah ingin diperlakukan dengan cara yang terbaik. Maka saya kira fatwa ulama senior Saudi itu harus kita lihat dalam konteks itu. Gitu. Nah, di fatwa itu juga disebutkan misalkan gini Pak Ustadz, visa itu atau surat resmi itu bukan cuma selembar kertas simbolik, tapi juga semacam ada kesucian di dalamnya untuk memurnikan kembali ibadah sucinya. Betul. Itu gitu loh. Ya, ini gimana Ustadz lihat? Ya kan di dalam visa itu, di dalam konteks peraturan pemerintah Arab Saudi, dalam visa itu berarti sekaligus bukan selembar kertas, bukan izin, tetapi sekaligus di situ ada pelayanan, memastikan tempat tinggal mereka terbaik, konsumsi mereka terbaik gitu. Sehingga kemudian ketika visa yang bukan sekedar selembar kertas, tapi ini juga sekaligus agar orang bisa khidmat, menjalankan manasik haji, diberikan pelayanan yang terbaik, maka fatwa itu kemudian menjadi keluar. Di Indonesia sendiri sebenarnya, bayangin Mas Rifki, haji di Indonesia itu bisa 38-40 hari. Padahal haji itu efektifnya cuma 4-5 hari.
Karena apa? Karena butuh pelayanan, memberangkatkan ribuan, ratusan ribu jamaah haji itu butuh transportasi udara, butuh asrama haji. Bayangin itu kemudian kalau tidak dikelola dengan baik, tidak ada prosedur, ada orang-orang yang dibiarkan tanpa prosedur yang telah ditentukan, karena itu berbanding lurus dengan penyiapan segala sesuatu yang buat para jamaah haji nyaman. Maka kemudian saya melihatnya pada titik itu. Maka pemerintah Saudi mengatakan bahkan ini bukan sekedar kertas, tapi ini perjanjian suci para tamu Allah yang kemudian ingin melaksanakan rukun terakhir yang menyempurnakan rukun Islam mereka. Jadi Saudi kemudian punya pertimbangan ingin menjadi tamu Allah, menyambut tamu Allah dengan sambutan yang terbaik. Maka kan kemudian bahkan fatwanya tidak sah haji tanpa visa haji, bahkan didenda kan dengan denda yang cukup besar. Agar apa? Semata-mata agar semua tamu Allah dari seluruh penjuru dunia itu kemudian nyaman, aman, dan kemudian selamat. Ya, kalau kita merujuk pada kasus terowongan Mina itu memang cukup tragis ya. Ya, artinya memang di satu sisi banyak jamaah yang ingin mati syahid atau meninggal syahid di di tanah suci gitu. Tapi bahwa pengelolaan haji menjadi punya track record sendiri gitu lah artinya. Ya, padahal misalkan ya kalau memang tidak diatur, ini kan sebuah sebuah event besar gitu. Ritual yang sangat besar yang dan waktunya bersamaan. Dan waktunya bersamaan gitu. Ini ya perlu ada koordinasi, ini perlu ada organisasi, perlu ada pelayanan yang spesial gitu ya. Ya kalau tidak ada itu semua, maka akan ada banyak kejadian model terowongan Mina itu ya Ustaz ya. Karena ya bayangin umat Islam dari seluruh penjuru dunia, latar belakangnya berbeda-beda, 50% mungkin lebih orang yang pertama kali bepergian ke luar negeri dengan bahasa yang berbeda, cara-cara menjalani kehidupan seharinya berbeda-beda, waktunya bersamaan. Ini kalau nggak dikelola dengan baik bisa chaos, dan tragedi-tragedi itu saya kira pemerintah Arab Saudi tidak akan pernah mau terjadi lagi. Mereka punya niatan yang tulus saya kira untuk menjadi pelayan tamu Allah dari seluruh penjuru dunia yang terbaik. Saya kira ini menjadi kayak trigger untuk Kementerian Agama kita, terutama Dirjen Haji dan Umroh, yang kita tahu untuk waiting list aja 15-20 tahun, masih kemudian hajinya lama sekali, 40 hari gara-gara nunggu kloter gitu untuk penerbangan. Dan alhamdulillah Kementerian Agama kemarin Gus Yakut sama Kementerian Umroh Haji Saudi kemudian juga disupport oleh Kementerian Perhubungan kemarin dapat kelonggaran, Mas Rifki. Jadi kita ini tidak hanya landing di Jeddah, di Madinah, bisa ke Taif juga gitu. Dan kemudian diberikan keluasan karena kita jamaahnya terbesar. Nanti insya Allah pelan-pelan ke depannya waktu jamaah haji di Arab Saudi itu semakin singkat. Karena kalau semakin singkat, biaya hajinya juga semakin terjangkau. Karena jamaahnya hajinya cuma 5 hari, tapi membutuhkan waktu 40 hari di sana gara-gara hanya nunggu penerbangan karena yang sangat terbatas waktunya bersamaan itu. Dan pemerintah kita sendiri sesungguhnya menjadi catatan. Pemerintah Saudi juga memberikan fatwa-fatwa, dan kita saya kira tahun 2019 Undang-Undang tahun nomor 8 itu juga sudah mengatur itu sebenarnya. Bahwa mereka mengatakan masyarakat yang melaksanakan umroh maupun haji itu harus dengan lembaga yang terdaftar di Kementerian Agama, namanya PPIU ya, penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau haji. Jadi tidak bisa perorangan, Mas Rifki. Sebab kalau tidak ada travel itu nanti nggak ada yang tanggung jawab. Di luar negeri ini urusannya bukan kalau ada masalah terus naik motor, naik mobil pulang. Ini perjalanan 9 jam penerbangan udara dengan bahasa yang berbeda, kultur yang berbeda. Ini jadi
jadi pembelajaran buat Kementerian Agama sekaligus PPIU-nya itu diawasi gitu ya. Jangan sampai kasus-kasus yang setiap tahun jamaah umroh ditelantarkan gitu ya, nggak bisa pulang dan sebagainya terus terulang. Jadi banyak PR saya kira untuk penyelenggaraan jamaah haji. Kementerian Haji dan Umroh Saudi sudah memberikan fatwa, direspon saya kira baik, disosialisasikan oleh Kementerian Agama di Indonesia. Mudah-mudahan lah tahun ini penyelenggaraan hajinya menjadi lebih rapi, sehingga jamaah kita tidak hanya sekedar bisa melaksanakan rukun Islam, menyempurnakan rukun Islam mereka, tapi nyaman, khidmat, terus aman dan selamat gitu. Oke, merujuk ke fatwa tadi, Ya. Ustaz, itu kan bukan cuma tidak sah hajinya, haji backpacker ya maksudnya, haji yang tanpa visa resmi gitu, tapi juga berdosa gitu. Ya artinya fatwa itu ingin mengatakan bahwa haji backpacker itu haram karena mafsadatnya lebih banyak daripada maslahatnya, gitu ya? Iya, karena akhirnya kalau tidak mengikuti aturan itu dia sebenarnya belum mampu. Nah, ketidakmampuan itu dipaksakan kan sesungguhnya dalam beragama tidak boleh. Yang kedua, kenapa kemudian sampai keluar fatwa haram itu lebih kepada tadi, hingga kemudian haji itu kan ibadahnya bukan hanya maliyah, bukan hanya jasadiyah, rohaniyah, tapi juga istimaiyah gitu, secara global, secara sosial. Kalau ini sesuatu yang disusun secara rapi dengan cara visa haji khusus ini dikeluarkan, berarti kan keluarnya visa 3 juta berarti pemerintah Saudi kemudian menyiapkan penempatan tempat tinggal, catering 3 juta juga. Bayangkan kalau yang keluar 3 juta, yang datang 3.500.000, betapa ketidaksiapan itu dalam waktu bersamaan. Pasti banyak orang yang di Arafah tidak dapat tenda, cateringnya juga tidak dapat, nanti lontar jumrohnya juga berdesa-desakan yang tidak diantisipasi. Sesungguhnya visa haji itu kan sebenarnya Mas Rifki untuk sebagai checks and balances, bahwa yang kita keluarkan visa haji segini berarti kita menyiapkan pelayanan segini. Maka mengganggu penyelenggaraan sebuah peribadatan dengan tidak mengikuti aturan ulil amri, maka jatuhnya fatwanya haram itu. Gitu. Oke, terima kasih Ustaz, luar biasa ya, bahwa visa ini bukan cuma tiket untuk dapat haji, bukan gitu. regulasi bukan semata. regulasi semata, tapi di baliknya ada masalah yang lebih besar gitu untuk bagaimana mengorganisasi, mengurusi jutaan orang dari segala macam latar belakang, dari berbagai latar dunia segala macam, dan itu kumpul di waktu bersamaan untuk menunaikan ibadah haji yang semuanya perlu pelayanan dari Kementerian Haji itu ya, bahkan dari kerajaan. Makosid syariah itu, makosid syariahnya. Khidun nafs menjadi penting, Hizbuddin ya, penyelenggaraan haji akan terus menjadi lebih baik juga menjadi penting gitu. Jadi fatwa itu sebenarnya mengandung 5 makosid syariah itu sebenarnya. Oke, terima kasih para pemirsa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya semoga Bapak, Ibu dan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji menjadi haji yang mabrur dan diterima hajinya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.